Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur karena setiap langkah kaki kami tidak pernah Tuhan tanpa Engkau memperhatikannya. Engkau senantiasa mau membimbing kami, menuntun langkah kaki kami, walaupun tantangan pergumulan ada di sekeliling kami. Tuhan Yesus, inilah umat-Mu, baik pendengar yang setia maupun jemaat yang hadir pada siang ini. Urapi kami setiap pribadi lepas pribadi. Cengkeram kami Tuhan. Tidak mudah di dalam menghadapi tantangan hidup. Tetapi kalau kami percaya kepada Engkau, bahwa ada mata Tuhan yang selalu melihat dan tidak membiarkan umatnya jatuh tergeletak, Engkau akan menggendong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami roh kepekaan. Berikan kami semakin Tuhan setia kepada Engkau. Mengutamakan Engkau di atas segala perkara. Dan kami akan melihat ada hari-hari baik di dalam hidup kami. Dan ada tuntunan Tuhan yang menyertai umatnya. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Jamah hati kami untuk kami boleh mengerti apa yang akan Engkau beritakan kepada kami. Kami mau belajar lebih lagi ya Roh Kudus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Yang percaya dan siap membuka hati untuk belajar lebih lagi mengatakan amin, amin, amin. Shalom yang terkasih. Selamat siang baik pendengar maupun jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu kembali dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, saya berharap semua tetap semangat. Ya, kita memasuki di awal bulan Maret dan sebentar lagi ini kita mau mempersiapkan diri kita menjelang Paskah. Kita akan memperingati hari di mana kesengsaraan Tuhan Yesus dan hari kebangkitannya. Untuk membangkitkan kembali semangat yang letih lesu dan yang beban berat dari setiap umatnya. Ada amin, haleluya. Ya, dan tema pada siang hari ini adalah di bawah perlindungan ilahi. Ya, kita akan belajar lebih lagi yang terkasih. Apa maksudnya di bawah perlindungan ilahi tersebut? Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama dan kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Apakah saudara mengerti ya tentang ayat yang kita baca ini tadi ya? Yang terkasih, kita bisa melihat suasana di sekeliling kita. Mungkin Anda mendengar berita-berita baik di televisi maupun di mana saja yang Anda dengar. Ya, kita akan senantiasa mendengar berita satu fenomena di mana kehidupan manusia sekarang semakin diatur oleh kekuatan elit global melalui kebijakan ekonomi, juga diplomasi, pendanaan, pengawasan, dan digital. Ya, sampai kepada obat-obatan dan vaksin, semuanya itu pada dikontrol untuk kehidupan kita manusia. Ya, jadi kita senantiasa mau tetap lebih melekat kepada Tuhan, lebih banyak berdoa agar kita diluputkan daripada hal-hal yang tidak berkenan yang terkasih. Ya, banyak orang yang merasakan kegelisahan saat ini. Gelisah, bahkan ada yang patah semangat, tidak berdaya sedemikian rupa, ya, bahwa di atas segala kendali manusia, apapun yang terjadi pada hari-hari terakhir ini, percayalah bahwa ada mata Tuhan yang tetap melihat dan ada kendali Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ingat,
bahwa kita semua adalah biji mata Tuhan. Amin. Ya, yang terkasih sedemikian rupa. Dan kita sudah membaca tadi di dalam Mazmur 91 ayat pertama kedua, bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan saudara dan saya. Tempat kita bertahan karena Anda dan saya mau percaya. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara percaya enggak? Kalau Tuhan itu sanggup melindungi hidupmu dan hidupku. Ya, sebab banyak orang sekali itu melihat bahwa kalau Tuhan itu memang ada, kalau Tuhan itu memang mengasihi aku. Lah kok dibiarkan aja aku menghadapi banyak tantangan. Kenapa kok diizinkan masalah demi masalah terjadi? Ya, karena mereka tidak mempercayai sepenuhnya. Kadang Tuhan izinkan persoalan-persoalan hidup itu terjadi supaya kita semakin melekat kepada Tuhan. Semakin kita memeluk senantiasa. Tuhan, hanya Engkau tempat perlindunganku. Bisa enggak ngomong gitu? Pada waktu tantangan mungkin orang memperlakukan hidup kita. Ada orang juga yang mencuri daripada berkat-berkat kita yang sedemikian rupa. Bisa enggak kita mau lari kepada Tuhan, peluk dia dengan mengucap syukur. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi saat ini, tetapi perlindunganmu lebih dari segala-galanya. Amin. Ya, yang terkasih sedemikian rupa. Ya. Jadi di Mazmur 91 ini menekankan bahwa perlindungan total dari Allah bagi mereka yang memiliki hubungan akrab dengan Dia. Ya, yang memiliki hubungan pribadi yang terkasih. Oleh karena itu, jangan lupakan Tuhan. Jangan setengah-setengah kalau Anda dan saya menjadi anak Tuhan. Ya, mari kita mau mempercayakan sepenuhnya hidupmu dan hidupku di dalam tangan perlindungannya. Karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat di dalam hidup setiap umatnya. Mari yang terkasih, kita akan belajar ada 4 poin kebenaran. Ya. Kebenaran yang pertama yaitu tadi yang sudah saudara baca di dalam Mazmur 91 ayat pertama dan kedua. Bahwa orang yang duduk di dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Apakah Anda seperti itu? Apakah Anda duduk dalam naungan yang maha tinggi? Ya, apakah Anda duduk dalam naungan yang maha kuasa? Jadi dengan tanda petik arti kata duduk ini tadi yang terkasih. Ya, berarti saudara dan saya itu mengambil tempat permanen di dalam Tuhan. Permanen ya, saudara. Tidak satu hari kiri, satu hari kanan. No. Ya, kalau kita mau merasakan bahwa Anda dan saya ada di dalam naungan daripada Tuhan yang maha tinggi, berarti saudara itu duduk di situ terus permanen. Selamanya. Amin. Ya, ayo selidiki hati kita. Apakah hati saudara dan saya hari ini, iya aku duduk di bawah kakimu Tuhan, besok enggak. Lusa lupa. Minggu depan tambah enggak tahu lari kemana. Ya, tidak begitu yang terkasih. Ya, karena kita lihat bahwa perlindungan sejati itu hanya saudara dan saya dapatkan, ditemukan pada waktu Anda ada di bawah hadirat Tuhan. Nah, itu loh. Ya, sedemikian rupa. Dan yang kedua, saudara dan saya tetap di dalam perlindungannya sekalipun ada bahaya penyakit apapun yang menyerang. Kita punya experience kan semua pada waktu COVID-19. Apa yang terjadi di dalam COVID-19? Betapa banyak semua orang ya yang sudah pergi mendahului kita, bahkan kita yang hidup hatinya juga nyut-nyutan, takut kalau sampai kita sendiri yang kena. Bukan begitu? Ya, tetapi janji perlindungannya yang terkasih. Kalau Anda duduk di dalam naungan yang maha tinggi, perlindungannya selalu menyertai hidup Anda dan saya. Amin. Ya, itu adalah kebenaran yang pertama, bahwa Anda dan saya mendapatkan perlindungan dan keamanan yang sejati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah saudara pendengar yang setia dan jemaat, kita tidak usah takut
Ya, karena kita aman di dalam perlindungan Allah. Ayo kita baca ayat 3 sampai 6. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Yang terkasih, mungkin Anda tanya, apa Bu Pendeta, saya nggak ngerti jerat penangkap burung itu apa. Jerat penangkap burung itu adalah tipu daya yang terkasih. Kalau Anda ditipu orang, Anda dibohongin orang, udah serahin kepada Tuhan. Dia yang bertanggung jawab. Dia yang memelihara hidupmu, hidupku setiap hari. Amin. Ya, sebab terjadi penipuan banyak di mana-mana ya. Pakai dengan cara mereka yang licik untuk menipu anak-anak Tuhan yang tidak ngerti atau apapun. Ya, sedemikian rupa. Ya, dan yang kedua, penyakit sampar itu apa? Penyakit sampar itu adalah wabah. Ya, seperti pada waktu COVID-19 itu sampai dibilang dijulukin penyakit sampar. Lah itu adalah wabah yang terkasih. Nah, kita bisa melihat bagaimana Anda dan saya masih ada hingga hari ini. Pada waktu bingungnya semua seluruh dunia loh yang alami COVID itu. Sekalipun ada yang bilang bahwa COVID itu dibuatlah, COVID itu dirancangkanlah, itu bukan urusan saudara dan saya. Tetapi apapun yang kita bahas adalah orang boleh mereka-reka yang jahat. Orang boleh mereka-reka yang buruk untuk hidupmu dan hidupku. Tetapi kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Ada amin? Mau keep it? Ya. Maybe engkau pendengar yang setia di rumah. Bu Pendeta, saya sampai hari ini diperlakukan tidak adil di pekerjaan. Gaji saya itu puluhan tahun dibayar serendah-rendahnya. Padahal saya bekerja dengan perusahaan yang besar. Saya bekerja dengan orang yang kaya. Tapi saya diperlakukan sedemikian rupa. Yang terkasih, engkau harus tahu, rajin-rajinlah membaca firman Tuhan yang mengatakan, susah payah tidak akan membuat engkau kaya. Tetapi justru orang yang berlindung di dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkatimu di waktu kamu tidur. Loh, Bu Pendeta kok dibilang diberkati pada waktu tidur? Tidur lah males kalau mau tidur-tiduran. Bukan. Tidur dengan arti kata tidur di sini adalah pada waktu Anda menyerah total. Kapan mujizat terjadi yang terkasih? Mujizat terjadi pada waktu engkau bisa mengucap syukur, membawa persoalanmu. Tuhan, lihat aku diperlakukan tidak adil. Tuhan, engkau lihat aku biji matamu. Mereka sewenang-wenang dalam hidupku. Ngomong sama Tuhan, tapi aku bersyukur engkau pembelaku yang luar biasa. Maka hidupmu dan hidupku akan dibela Tuhan luar biasa. Amin. Ya, jangan melihat situasi apapun yang engkau alami saat ini. Lihatlah besarnya Tuhanmu yang senantiasa memberikan kasih karunia, memberikan surprise demi surprise, mujizat demi mujizat, memberikan anugerahnya dalam hidupmu dan hidupku. Kalau kita ada hingga hari ini, itu adalah kasih karunia. Amin yang terkasih. Ya, kasih karunia. Ya, karena hidup itu tidak mudah. Tetapi bukan untuk menakut-nakuti. Selama engkau di dalam perjalanan hidupmu, engkau nomor satu percaya kepada Tuhan. Memberikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Melakukan firman-Nya sepenuhnya untuk apa yang Tuhan katakan. Engkau mau mentaatinya. Percayalah. Kita tidak akan dibiarkan. Kita tidak akan ditinggalkan. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, jadi apapun deru perang ada saudara dengar di mana-mana saat ini. Tetapi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan diluputkan. Berdoalah di mana engkau berada di negara ini saat ini. Berdoalah untuk para pemimpinmu. Berdoalah semuanya. Mengucap syukur untuk beribu-ribu, berbilion-bilion malaikat Tuhan mengepung dari satu state ke state yang lain.
Dari satu pelosok ke pelosok yang lain. Apapun berita-berita yang kita dengar, gonjang-ganjing apapun, tugas Anda dan saya mempertaruhkan negara ini di dalam tangan perlindungan kuasa Tuhan. Bisa melakukan hal itu? Amin. Ya, mari yang terkasih. Jangan biarkan, karena kita juga tinggal di negara ini, kita juga menikmati berkat-berkat di negara ini. Sudah sepantasnya. Ya. Dan biarlah kita mau kembali kepada mata uang yang ada di negara ini yang pernah tertulis apa yang terkasih? With God we trust. In God we trust. Amin. Kepada Tuhan kita percaya. Keep it. Dan lakukan dalam hidupmu. Mari yang terkasih sedemikian rupa. Ya, kebenaran yang ketiga adalah orang yang berlindung kepada Tuhan dijagai oleh para malaikatnya. Kita mau baca di dalam Mazmur 91 ayat 7 sampai ke 9 terlebih dahulu. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kita stop sampai di sini. Saudara pendengar yang setia dan jemaat yang terkasih. Kalau Anda membaca dari ayat 7 sampai yang ke-9 ini yang terkasih. Kita tahu ya bahwa ada perlindungan daripada para malaikatnya yang senantiasa berada mengelilingimu. Apapun yang terjadi, ya sampai engkau melihat orang di sana itu terjadi eksiden begini, terjadi di sana pembunuhan begini, terjadi sedemikian macam-macam apapun yang terjadi, tetapi kalau engkau dan saya percaya bahwa tempat perlindunganmu adalah di dalam Tuhan Yesus yang maha tinggi, engkau berteduh di bawah kepak sayapnya, engkau akan merasakan damai sejahtera setiap hari. Amin yang terkasih. Ya, mari kita baca 10 sampai 13. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Luar biasa bukan? Siapakah saudara dan saya? Sampai perlindungan Tuhan luar biasa. Ya, bagaimana dikatakan tadi pada ayat yang ke-11 coba. Ya. Malaikat-malaikatnya, malaikat Tuhan akan diperintahkan untuk menjaga saudara dan saya di segala jalanmu. Nah, kalau kita sudah dijaga para malaikatnya itu, bisa enggak sih kita itu mengucap syukur kepada Tuhan? Bisa enggak sih kita itu berterima kasih kepada Tuhan? Atau kita tuh cuma sweet lips datang ke gereja? Ya, hanya untuk kita mau datang menunjukkan aku ini loh anak Tuhan. Bukan itu yang terkasih. Tetapi kalau engkau dan saya datang ke rumah Tuhan, itu hatimu haus dan lapar. Engkau haus akan tuntunannya, engkau haus akan bimbingannya, engkau haus akan urapannya. Sehingga hidupmu dan hidupku senantiasa selalu hidup dalam perlindungan dan berkat Allah. Itu loh yang terkasih. Boleh ditanya kembali. Kalau engkau merasakan bahwa engkau sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun, tetapi hatimu tuh hambar. Tidak bisa kita itu untuk mengucap syukur. Tidak bisa hati kita itu terenyuh melihat atau mengingat bagaimana masa laluku yang sudah dilepaskan dari perbudakan. Bagaimana masa laluku yang sudah dibayar lunas, dibeli dari segala kesusahan hidup, dari segala bencana-bencana yang terjadi di masa lalu. Sehingga Tuhan membawa engkau keluar dari tanah perbudakan. Dan engkau mendapatkan berkat-berkat yang baru.
Apakah kita bisa mengucap syukur atau kita lupa? Mari yang terkasih, koreksi diri. Jangan lupakan Allah Tuhanmu yang sudah membebaskan engkau dan saya dari masa-masa yang lalu, masa-masa yang silam, masa-masa yang gelap. Kalau saya melihat itu semua dan saya menoleh ke belakang, tidak mampu saya untuk berdiri tanpa bercucuran air mata. Siapakah yang bisa membebaskan engkau dan saya? Bahwa kita semua mempunyai masa lalu berbeda-beda, menjadi orang tawanan yang terkasih. Maybe kita ditawan oleh tawanan dosa pada masa yang lalu. Maybe kita ditawan oleh tawanan daripada nenek kakek moyang kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sehingga kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi setelah engkau bertemu dengan Tuhan Yesus, Dia memberikan terangnya yang ajaib di dalam hidupmu dan hidupku. Langkah demi langkah kita dibebaskan dari masa-masa yang suram itu. Maybe engkau mengatakan, Bu Pendeta, mimpi-mimpi indah saya masih belum terjawab. Bu Pendeta, banyak kerinduan saya, banyak something keinginan saya yang Tuhan belum jawab. Percayalah, lakukan firman-Nya dengan taat. Dia akan membuat indah pada waktunya. Asal saudara dan saya setia, melekat dan melakukan panggilanmu masing-masing. Ya. Jawaban doa selalu tersedia yang terkasih. Tuhan selalu mendahului memberkati kita umatnya. Tetapi seringkali di dalam kita hidup di dalam berkat, kita lupa dan lepas tangan akan panggilan kita masing-masing. That is a danger. Hati-hati yang terkasih. Mari ya, betapa Tuhan itu sungguh sangat mengasihi Anda dan saya. Ya, jadi kebenaran yang ketiga tadi adalah saudara dan saya berlindung kepada Tuhan itu dijagai dengan para malaikatnya. Dan kebenaran yang keempat yang terkasih, hati kita harus tetap setia dan melekat kepadanya sungguh-sungguh. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Luar biasa yang terkasih firman ini ya. Keep it. Ayat 14 sampai 16 ini yang terkasih. Ini adalah janji Tuhan untuk hidupmu dan untuk hidupku. Tapi mungkin ada orang-orang yang mengatakan, nggak terjadi itu Bu Pendeta. Nggak terjadi, saya nggak ngalami itu. Ya, apa yang diomong pada ayat 14 tadi? Ya, sedemikian rupa. Ya, kalau ada something yang tidak tergenapi, ayo kita koreksi diri. Apakah hatimu dan hatiku sudah selalu permanen melekat kepadanya? Permanen yang terkasih, ini loh. Kondisi saudara dan saya itu harus permanen jadi anak Tuhan. Jangan hari ini iya, besok enggak. Ya. Maka kalau Anda sungguh-sungguh melekat, permanen, setia, janji Tuhan ya dan amin, dia enggak pernah bohong. Aku Tuhan akan meluputkannya. Bukan cuma diluputkannya, Anda akan dibentenginya. Sebab saudara dan saya, pendengar setia, mengenal siapa nama Yesus. Apakah pada waktu Anda mengenal nama Yesus, nama itu begitu lumrah? Pasaran. Nama Yesus ada di mana-mana. Kalung salib boleh segede kalungnya sapi misalnya. Tapi kalau hatinya kosong, yang terkasih, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang Tuhan lihat itu hati lo ya, yang pertama. Hati.
Kalau engkau memiliki hati haus dan lapar akan Tuhan, percayalah. Ya, alami bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan keadaan kita. Tetapi hati-hati, pada waktu engkau dijawab doamu, pada waktu engkau dipulihkan, jangan kita melupakan Dia. Amin. Pada ayat 15 kita bisa melihat di sini, ya. Kalau saudara dan saya sudah melekat kepada Tuhan yang terkasih, engkau berseru kepadanya. Apa jawab Tuhan? Aku akan menjawab. Aku akan menyertai. Menyertai siapa? Menyertai saudara dan saya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, ya, dan memuliakannya. Mari yang terkasih, koreksi diri yuk. Jangan begitu menganggap ringan sebagai anak Tuhan itu. Tuhan tidak pernah mau paksa. Gak pernah Tuhan itu memaksa yang terkasih. Tetapi kalau ada justru, mana janji Tuhan tidak terjadi, Bu Pendeta, dalam hidupku, mana? Lah ayo koreksi diri pada ayat 14 tadi itu. Ya, kalau engkau memang benar-benar bisa melakukan di ayat yang 14, hatimu melekat kepada Tuhan, maka ayat 15 akan terjadi yang terkasih. Dan demikian juga pada ayat yang ke-16. Ya, dengan panjang umur ku kenyangkan dia, ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripada ku Tuhan. Siapa yang bisa membuat saudara dan saya selamat? Siapa yang bisa mempertahankan hidupmu di dalam badai kehancuran hidup, tetapi engkau bisa tetap berdiri hingga hari ini? Apakah kekuatan kita sendiri? No. Itu anugerah. Karena firman Tuhan mengatakan, di luar Tuhan engkau tidak akan mampu berbuat apa-apa. Jadi kalau engkau sudah dibebaskan keluar dari tanah perbudakan, kalau saudara dan saya hidupnya sudah dibebaskan dari masa lalu yang hancur-hancuran, tapi kita melupakan Tuhan, jangan heran kalau jawaban dari ayat 14 sampai 16 tidak terjadi dalam hidupmu dan hidupku yang terkasih. Ayo, kembalilah kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut karena masalah belum terjawab. Jangan bersungut-sungut karena engkau merasakan kekecewaan dengan hidup yang kita alami. No. Kita bisa melihat pendeta yang tidak punya tangan, yang tidak punya kaki, yang dia bisa melayani sampai kemana-mana. Yang nomor satu, hati. Hatinya penuh damai sejahtera, hatinya penuh sukacita, dan dia melayani dan hidupnya diubahkan total. Ada orang yang mengasihinya, bahkan berumah tangga, mempunyai anak-anak. Kenapa? Itu yang mereka sedemikian tubuhnya, cacatnya sedemikian rupa, tapi dia bisa hidup seperti orang yang gak pernah cacat. Seperti orang yang sempurna, dia memiliki kebahagiaan yang sejati. Anda pikir apakah itu kekuatan dia? Apakah kita pikir bahwa oh iya karena dia keliling-keliling makanya terus ada orang yang kepelet atau ke apa? No. Firman Tuhan bilang apa? Satu helai rambut jatuh kalau tidak seizin Tuhan, nggak mungkin. Jadi yang terkasih, pendengar yang setia, kembalilah kepada Tuhan. Mau sampai kapan engkau menyambut panggilan Tuhan? Mau sampai kapan engkau mau melakukan tuntunannya, bimbingannya? Mau sampai kapan engkau meremehkannya? Makanya semua jawaban doa tidak terjadi yang terkasih. Bukan salahnya Tuhan, tapi Tuhan menunggu. Dia menunggu engkau dan saya. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Jadi janji perlindungan daripada Tuhan Yesus itu berlaku bagi mereka yang hatinya melekat selalu kepada Tuhan dan mengenal namanya. Jangan meremehkan nama Yesus. Bahkan kalau Anda rajin membaca firman Tuhan, di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan apa? Jagalah langkah kakimu kalau engkau mau pergi ke rumah Allah. Koreksi diri, kenapa ya? Kok ada firman yang seperti itu? Jagalah langkah kakimu kalau engkau mau pergi ke rumah Allah. Ini bukan cuma kaki aja. Seluruh tubuh, karena kaki ini menopang seluruh tubuh kita. Jagalah pikiranmu juga.
Jagalah motivasimu juga. Jagalah perkataanmu juga. Jagalah tanganmu juga. Ya, yang terkasih. Jagalah hatimu juga. Kalau engkau pergi ke rumah Allah. Ayo koreksi diri, saya tidak membahas itu terperinci. Ya, kalau engkau memang benar dan melekat, haus dan lapar tanpa motivasi yang negatif, percayalah hidupmu akan Tuhan ubahkan luar biasa dari gelap menghadap terang. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, sedemikian rupa kita tadi sudah belajar tentang 4 kebenaran, ya. Ada suatu kisah nyata, yaitu seorang anak laki kecil yang dia lagi bermain-main di pinggir jalan, di trotoar. Dan dia saking asiknya dia bermain-main di trotoar itu, akhirnya itu dia keluar dari trotoar, akhirnya dia sampai ke jalan raya. Dan di jalan raya itu pas persis ada truk yang besar itu lewat. Dan akhirnya anak ini jatuh di jalan raya itu pada waktu bermain dan truk ini menggilas dia. Semua orang pada berteriak, semua orang pada menjerit, kenapa sampai hal itu terjadi. Dan sedemikian rupa yang terkasih, truk itu di stop, semuanya jalanan di stop. Apa yang kita lihat selanjutnya? Anak ini merangkak keluar tanpa ada luka sedikit pun. See? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa yang terkasih? Apakah itu suatu kebetulan? No. Kalau kita tahu semua isi firman Tuhan dan itu sangat amat sulit dipercaya. Ya. Dan akhirnya anak ini tadi dibawa, saudara, dia berlari sendiri, dia sampai duduk di pinggir trotoar, orang-orang pada mengerumuninya, bahkan ada yang membawa ke hospital untuk dicek barangkali ada tulang yang memar atau tulang yang patah. Dan pada waktu anak ini tadi ditanya, apakah ada yang sakit, yang luka di dalam tubuhmu? Enggak, dia bilang no. Kenapa? Aku melihat ada malaikat Tuhan, dua malaikat Tuhan tadi ada bersama aku. Nah, coba. Di bawah truk itu sedemikian rupa yang mestinya anak ini sudah bye-bye yang terkasih. Allah kita, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan pembuat mujizat. Jangan sepelekan dia. Mungkin anak ini memiliki orang tua yang berdoa kepada Tuhan, yang menyerahkan semua anak-anaknya di dalam tangan perlindungannya. Ya, sampai ditanya pada waktu anak ini cerita, ditanya suster rumah sakit, kamu kok bisa seperti itu? Ada malaikat Tuhan ya? Satu malaikat Tuhan yang menolong kamu? Enggak, satu. 2 malaikat Tuhan yang belok dia dari belakang kiri dan kanan. Sangat amat luar biasa yang terkasih. Bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Masih beranikah kita menyepelekan firman Tuhan? Masih beranikah engkau menganggap ringan siapa Tuhan Yesus dalam hidupmu dan hidupku, yang dia sudah berkorban sampai di Kalvari sedemikian rupa? Bayangkanlah kalau tangan Anda tergores oleh pisau sedikit aja. Sakit gimana enggak? Bisa enggak bayangkan pada waktu Yesus dipecut, dilucuti, dimahkotai duri sampai ke Kalvari, ditelanjangi, dipermalukan, ditusuk lambungnya. Saya enggak bisa mikirkan apa yang saudara pendengar yang setia pikirkan. Apakah semua itu for nothing? Kalau itu pengorbanan Yesus sampai di kayu salib itu Anda menghargai benar-benar. Dan it's not for nothing. Engkau akan respect kepada dia. Engkau tidak pernah akan lupa siapa juru selamatmu. Yang semestinya nama saudara bukan cuma nama. Yang semestinya engkau dan saya yang ada di kayu salib itu. Bukan Yesus. Pernah nggak nyadar? Mari yang terkasih. Ya. Dan kita melihat lagi di Mazmur 91 ini. Ada 7 perlindungan Tuhan. Supaya lebih matang. Supaya saudara itu lebih terbuka pikirannya. Ada 7 perlindungan Tuhan yang terkasih. Ya. Tadi pada waktu ayat yang ke-14. Ya. Dikatakan
Aku akan meluputkannya. Persis kayak anak kecil ini tadi kan. Anak kecil yang dibawanya truk. Aku akan meluputkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sama masih di ayat 14. Aku akan membentenginya. Loh, gimana? Itu ayat 14 juga yang terkasih. Ya. Dan yang ketiga, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bila Anda berdoa, berseru kepada Tuhan, Dia akan jawab yang terkasih. Itu di ayat 15. Ya, sedemikian. Ya. Lagi masih, aku menyertai dia di dalam kesesakannya. Loh, itu ayat 15. Udah berapa itu? Udah 4 loh. Ya, sedemikian rupa. Dan yang kelima, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Hidupmu dan hidupku diangkat sama Tuhan. Setelah kita diluputkan dari segala bencana, dari segala penderitaan apapun yang kita dibawa keluar semuanya. Dan yang selanjutnya, dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia. Itu di ayat 16. Ya. Dan selanjutnya, akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Ya, yang terkasih, coba 7 hal yang seperti itu. Apakah Anda bukan berbahagia mendengarnya? Apa aja 7 hal tadi? Ayo, kalau Anda mau resapi pendengar yang setia dan jemaat, yang pertama saudara diluputkannya. Yang kedua kita dibentenginya. Yang ketiga kalau engkau berseru, Tuhan akan menjawab. Ya, yang keempat, aku selalu menyertaimu dalam kesesakanmu. Jadi kalau Anda mengalami tantangan pergumulan hidup, Anda tidak tahu jalan keluarnya, percayalah ada Tuhan bersamamu. Amin. Ya, sedemikian rupa. Bukan itu aja yang terkasih. Masih dikatakan lagi, dengan panjang umur Tuhan akan mengenyangkan hidupmu. Ya, dan sedemikian rupa akan dikenyangkan dan diperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Lah kalau Anda semuanya jadi anak Tuhan yang cuma main-main, alangkah ruginya. Jadi anak Tuhan yang cuma setengah hati dengan motivasi-motivasi yang lain sebagai anak Tuhan. Engkau mau dibaptis tetapi dengan motivasi-motivasi yang lain, yang rugi kita sendiri yang terkasih. Ya, mari. Ya, kita pelajari lebih dalam ya. Bagaimana 7 janji yang Tuhan tadi berikan kepada saudara dan saya. Ya, kalau apa sih? Kalau Anda mau lihat pada ayat yang pertama tadi, mungkin saudara bingung. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, apa artinya? Kalau Anda duduk di dalam perlindungan Tuhan itu apa artinya? Ayo dicerna, baik dalam pikiran maupun hati Anda. Kata duduk itu berarti saudara memberikan waktu kepada Tuhan. Anda mau duduk sebagai seorang murid kalau Anda sekolah. Ayo dimasukin sekolah dulu kan sama orang tua. Di kelas itu apa? Kita lari-lari dalam kelas atau kita duduk mendengarkan Pak Guru atau Bu Guru. Demikian juga saudara dan saya. Ayat pertama tadi dibilang duduk. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Dalam lindungan yang maha tinggi. Berarti saudara itu memberikan waktu untuk mencintai dan dicintai yang berpusat pada Kristus. Duduk bukan Anda duduk terus ngantuk, terus tidur, nggak mau dengar apa yang Tuhan katakan. No. Anda duduk itu yang terkasih. Memberikan waktumu. Waktu. How many hours you are in the church? Berapa waktu sih Anda di gereja itu? Kalau kita itu bisa nonton TV 5 jam, 6 jam. Nah kalau kita duduk tuh dengerin Bapak bicara, Tuhan Yesus bicara, kok kita nggak betah? Ya, yang terkasih. Ya, berikan waktu Anda merasakan dikasih dan dicintai. Ya, milikilah bersekutu bersama waktunya Tuhan. Ya, jangan Anda waktunya Tuhan itu dipakai saudara datang itu hanya untuk
Ya sekedar datang setor muka loh, Bu Pendeta nggak kepingin kalau jemaatnya itu cuma setor muka. Bukan ke saya kok, ke Tuhan. Tuhan yang lihat hatimu dan hatiku. Ya, yang terkasih sedemikian rupa. Ya, jadi berikan hati untuk menyapa, untuk mengasihi Tuhan Yesus. Jesus, I love you. Bagaimana sacrifice-nya, bagaimana pengorbanan Yesus untuk hidupmu dan hidupku. Ya, jadi mengenal Tuhan adalah hak istimewa bagi orang percaya. Anda percaya enggak sama Tuhan Yesus? Lah kalau Anda percaya, ya, ayo beri yang terbaik. Tunjukkan hatimu kalau engkau haus dan lapar. Peluk aku Tuhan. Peluk aku sepanjang aku duduk di dalam gereja ini. Peluk aku biar kita bisa merasakan kasih Bapa. Amin. Ya, jadi memberikan waktu untuk Anda merasakan kasih Bapa. Amin yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Ada 4 hal lagi. Kalau lebih mau dalam, saya justru menggali ini lebih supaya lebih mengerti. 4 hal yang saudara dapatkan kalau Anda mau duduk di bawah kaki Tuhan. Apa itu yang terkasih? Yaitu yang pertama, Anda mengenal nama Tuhan. Mengenal nama Tuhan itu bukan untuk Anda sepelekan, tetapi ngerti siapa Tuhanmu itu. Siapa Bapak kita itu? Dia adalah juru selamat yang memiliki kuasa di langit dan di bumi. Ya, yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, jadi mengenal Tuhan itu mengenal akan kebenarannya. Apakah saudara dan saya sudah mengenal kebenaran dari firman-Nya? Atau firman itu cuma dikebusin aja, cuma numpang lewat? Oh tahu saya Bu Pendeta, saya tahu itu Mazmur 23. Itu Tuhan adalah gembalaku, Dia adalah gembala yang setia yang membawa saya kepada padang air yang air yang jernih, ya, berumput hijau. Nah itu tahu. Tapi mendalami enggak? Menghayati enggak? Kalau enggak, sama aja kosong yang terkasih. Ya, mari mulai sekarang berubah. Hayatilah, hidupmu akan berubah kok. Benar, kalau Anda menghayati setiap perkataan firman Tuhan, apalagi di Mazmur, saya paling suka. Itu engkau akan merasakan kasih Bapa. Engkau akan merasakan di mana Raja Daud itu juga mengalami kehancuran hati. Raja Daud itu juga dipermalukan. Raja Daud itu juga macam-macam tantangan pergumulannya. Melawan Goliat, melawan apa? Siapa Goliat? Goliat palsu di dalam hidupmu, dalam hidupku. Ya, semuanya itu ada. Ayo, bacalah dengan haus dan lapar. Maka Tuhan akan memberikan kuasa Roh Kudus-Nya menjabarkan di dalam pikiran Anda dan saya. Amin yang terkasih. Ya, mari kita mengevaluasi diri. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Percaya kepadanya. Ya, sungguh luar biasa. Ya, jadi kalau Anda tahu bahwa perlindungan Tuhan itu ada kok, perlindungan Tuhan Bu Pendeta, saya percaya. Terus ada orang yang bagaimana sikapnya? Karena dia tahu bahwa hidupnya di dalam perlindungan Tuhan, maka hidupnya sembrono. Oh, aku dilindungi kok. Tahu pasti Tuhan melindungi aku. Jadi hidupnya seenaknya sendiri, itu juga tidak benar. Nggak boleh seperti itu ya. Ada orang-orang yang banyak memilih jalan hidupnya sendiri. Nggak butuh Tuhan. Ya, mengambil langkah ya nggak perlu tanya Tuhan. Ya, mari kita bukan orang-orang yang seperti itu. Libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Ya, yang terkasih. Mari kita bisa melihat, mengapa kok Anda dan saya harus melekat kepada Tuhan itu kenapa sih? Kenapa motivasi kita itu harus yang benar? Ayo kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lah ini loh, ini sampai hari ini ada ini yang dicari. Lah kalau Anda sampai kelewatan yang terkasih, ya, kita nggak care untuk apa saudara begitu bangun pagi sudah nggak tahu, nggak berdoa, nggak apa-apa segala macam kayak gitu. Ini sudah lawan kita ini sudah pasang radar dia. Oh ini si A, ini si B, ini si C. Nanti ada aja yang dipakai temannya lah jadi masalah, yang dipakai nanti apa aja lah.
Di dalam perjalanan, tahu-tahu di jalan ada macet, ada apa, pokoknya semua yang mencuri damai sejahtera kita. Jangan mau yang terkasih. Ya, tutup bungkus setiap hari, begitu buka mata kita berdoa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Aku boleh bangun pagi lagi ini untuk mengucap syukur, berterima kasih untuk perlindungan-Mu. Ya, curhat kepada Tuhan yang terkasih. Ya, karena ada mata yang lain ini loh, yang lihat. Lawan kita ini loh, yang selalu dia pasang radar untuk saudara dan saya lengah. Ya, yang terkasih. Saya mau menceritakan satu kesaksian nyata, ya. Sekalipun ini orang ini bukan anak Tuhan, ya. Dia bernama Aisyah Muhammad Sai. Adalah seorang perempuan dari Afghanistan yang kisah hidupnya mengguncang perhatian daripada seluruh dunia karena kekerasan ekstrim di dalam rumah tangganya. Ia dinikahkan dengan paksa di dalam usia yang sangat muda untuk penyelesaian hutang keluarganya. Ya. Dan sejak pernikahan itu, Aisyah ini mengalami penyiksaan, atau kalau bahasa Indonesianya KDRT katanya ya. Ya, penyiksaan fisik dan perlakuan yang tidak manusiawi dari suaminya serta keluarga suaminya. Ketika ia mencoba untuk melarikan diri dari kekerasan tersebut, Aisyah tertangkap. Ya, sebagai bentuk hukuman, hidungnya dan telinganya dipotong. Sedemikian. Lalu ia ditinggalkan di daerah yang terpencil di dalam kondisi luka parah agar meninggal di sana. Dengan sisa tenaga yang masih ada, Aisyah berusaha untuk menyelamatkan diri hingga akhirnya mendapatkan pertolongan medis. Ya, saya ada fotonya sebetulnya tapi tidak masuk. Ia sempat dirawat di fasilitas kesehatan setempat. Ya, akhirnya dia mendapatkan bantuan dari lembaga kemanusiaan. Aisyah akhirnya diterbangkan ke Amerika. Ya. Dan untuk menjalani perawatan lanjutan, termasuk operasi rekonstruksi bertahap pada hidung dan telinganya, serta pemulihan fisik mental akibat trauma yang berat tersebut. Sekarang Aisyah sudah menjadi cantik dan dia tinggal di sini dan dia boleh mengenal juga Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu tidak mandang kamu itu dari aliran mana, kamu itu aliran ekstrem, aliran mana. Dia mencari domba yang terhilang. Tuhan kita adalah mencari domba yang jatuh ke dalam jurang yang paling dalam sekalipun dia bukan orang Kristen. Pertolongan Tuhan tetap ada. Amin yang terkasih. Peganglah Mazmur 91 ini. Senangkan, menyukakan hati Tuhan, percayalah, maka hidupmu, hidupku, keluargamu, keluargaku, semuanya sekalipun tantangan badai hidup silih berganti, tetapi selalu ada happy ending. Selalu jalan keluarnya adalah yang terbaik daripada Tuhan. Ada amin yang terkasih? Ya, luar biasa. Hari ini kita sudah belajar bahwa di dalam perlindungan ilahi yang terkasih, sungguh-sungguh mari kita merasakan Tuhan kita care ya. Sangat besar cintanya kepada saudara dan saya. Apa balasannya? Ya, mari. Biarlah ini firman Tuhan pada siang ini menggugah hati para pendengar yang setia dan juga jemaat. Ya, pertanyaannya yang terkasih. Bagaimana saudara dan saya bisa menikmati 7 janji Tuhan tadi? Ya, apa saja tadi yang dikatakan? Ya. Dan yang kedua, apakah saudara dan saya masih merasakan ketakutan, kekhawatiran di dalam menghadapi hari-hari berita-berita di sekeliling kita akhir-akhir ini? Ya. Yang ketiga, apakah yang saudara dan saya hendak lakukan supaya hidup kita melekat kepada Tuhan dan percaya kepadanya? Gimana caranya supaya saudara dan saya ini tiap hari melekat dan percaya bahwa perlindungan Tuhan itu luar biasa. Ya, nah itu pertanyaannya. Dan sebagai ayat emas, ayo kita baca Ulangan 33 ayat ke-27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal.
Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Amin. Pernah baca ayat ini enggak? Hafalkan ayat ini yang terkasih. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan saudara dan saya. Ya, di bawah Anda dan saya ada lengan-lengan yang kekal. Ia akan mengusir semua musuhmu, musuh yang datang dari depanmu. Ya, maybe goncangan, masalah terjadi masih belum selesai. Tapi kalau Anda dan saya masih tetap berada di dalam Tuhan, Tuhan yang berperang bagi Anda dan saya. Ada amin yang terkasih? Ya, mari kita mau pelajari lagi firman Tuhan ini. Nanti kalau sudah masuk di record, saudara bisa dengar lagi di dalam record yang akan memberikan kekuatan ekstra. Iman kita dibangunkan semuanya. Ya, selalu kita mohon bahwa ada perlindungan Tuhan. Kuncinya apakah saudara dan saya selalu melekat kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan bukan hanya bagi umat-Mu, bukan hanya bagi pendengar yang setia dan jemaat, tetapi kepada semua orang yang Kau kasihi dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan umat-Nya. Dan baiklah kita setelah mendengar firman ini, kita mau lebih sungguh lagi mengasihi Engkau Bapa. Karena kami percaya bahwa Engkau mendengar dan tangisan, jeritan, doa-doa daripada umat-Mu di seluruh muka bumi ini. Dan kami percaya karena ada perlindungan Tuhan. Walaupun di sekeliling kami ini Tuhan, banyak tantangan, pergumulan, berita-berita yang menakutkan. Tapi kami percaya tiang awan, tiang api ada di atas negara di sini, ada di atas setiap negara-negara yang lain. Baik Indonesia, Israel atau mana aja Tuhan. Seluruh dunia. Biarlah bala tentara malaikat Allah, malaikat surgawi mengepung setiap negara dan memberikan kedamaian yang abadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selamatkan umat-Mu semuanya. Pakailah kehidupan kami semua bagi kemuliaan-Mu. Biarlah mereka percaya dan berlindung hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada keselamatan, ada perlindungan. Ya Tuhan, dan kami semua melihat karya-karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba juga berdoa bagi mereka yang saat ini kekurangan kesehatan. Baik yang ada di rumah sakit maupun ada di dalam rumah-rumah. Juga bagi Leni yang saat ini di sini Tuhan. Kami percaya bukan hanya untuk hari ini tetapi setiap hari Tuhan. Anak-anak-Mu yang memohon kepada Engkau untuk kesehatan pemulihan yang sempurna. Engkau pasti akan memulihkannya. Karena kuasa darah Yesus dari kayu salib Engkau curahkan membawa kebangunan, pemulihan, mujizat yang luar biasa di dalam keadaan kesehatan tubuh yang dibutuhkan. Dan hamba berdoa secara khusus bagi mereka juga yang mengalami kekurangan finansial. Tuhan, Engkau mendengar. Engkau mendengar jeritan baik para orang tua yang mau menyekolahkan anak-anaknya. Bagi mereka Tuhan yang kekurangan, bahkan mungkin ada yang tidak bekerja Tuhan karena di PHK atau karena perusahaan bangkrut apa saja. Tuhan, Engkau mampu. Dengan cara-Mu Engkau memberikan terobosan Tuhan. Buka jalan Tuhan, berapapun keuangan yang ada pada mereka. Atau mereka saat ini lagi kosong Tuhan. Kirimkan orang-orang yang memiliki hati Tuhan. Penuh belas kasihan. Penuh kasih yang seperti kasih-Mu Bapa. Untuk menolong sesama yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa secara khusus juga bagi mereka yang mengalami Tuhan. Di dalam keadaan sosial di tengah keluarga. Baik antara orang tua kepada anak, anak bersaudara, oh Tuhan mertua dengan menantu. Semuanya Tuhan sehingga mereka terjadi Tuhan kekurangan kasih. Taruh di dalam hati mereka. Hati yang sanggup untuk mengampuni. Hati yang tidak melihat kekurangan. Tetapi hati yang penuh kasih. Rela Tuhan. Seperti kasih Bapa di surga. Mengampuni mereka-mereka yang sudah Tuhan tidak mampu menjalankan kasih-Mu. Tetapi Engkau ubah hati mereka. Sehingga hati mereka mampu mengampuni ya Tuhan. Sesamanya yang sudah mengecewakan, yang sudah menyakitkan apa saja Tuhan. Karena pengampunan yang Engkau Tuhan ajarkan kepada kami
adalah 70 kali 70 kali lipat Tuhan. Di dalam segala apapun yang kami harus lakukan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu yang meluber dari kayu salib untuk memenuhi setiap hati-hati yang terluka, hati-hati yang kecewa, dan hati-hati yang penuh dengan kemarahan ataupun kebencian. Engkau ubah hati itu ya Bapa, sehingga mampu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa di bawah perlindungan ilahi ada kuasa yang sangat besar. Hati kami diubahkan dan hidup kami juga diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, juga pendengar dan jemaat yang setia, percayalah bahwa perlindungan Tuhan sanggup meluputkan hidup setiap orang percaya dari segala malapetaka. Ya, sehingga kita semua menikmati janji-janji Kristus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.